Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Semoga saya menjumpai sahabat-sahabat dalam keadaan yang sehat walafiat. Parade Peti Mati. Tanggal 4 Juni tahun 2022 yang lalu, jenazah pekerja migran Indonesia berinisial GO umur 27 tahun, asal Kabupaten Timur Tengah Utara, Desa Oenenu Selatan, tiba di Bandara El Tari Kupang. GO meninggal di Malaysia. Ia sudah bekerja selama 10 tahun di Malaysia. Dalam dokumen tidak tertulis apakah ia termasuk pekerja prosedural atau non-prosedural. GO adalah orang yang ke-26 pekerja migran NTT yang meninggal di Malaysia. Menurut data BP2MI, Badan Perlindungan Tenaga Kerja Pekerja Migran Indonesia, periode 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2022, sudah 26 orang NTT, pekerja migran asal NTT yang meninggal di luar negeri. Terbanyak berasal dari Flores Timur, 6 orang. Lalu Malaka, 5 orang. TTS dan Nagekeo masing-masing 4 orang. Ende Rotendao masing-masing 2 orang. Kabupaten Kupang, Kabupaten TTU dan Lembata masing-masing 1 orang. Dari 26 orang pekerja migran yang meninggal itu, 18 orang laki-laki dan 8 orang lainnya perempuan. Dan dari 26 orang itu, 24 bekerja di Malaysia. 2 orang itu, satunya bekerja di Singapura dan 1 di Gabon, salah satu negara di Afrika Tengah. Menurut data BP2MI, 26 pekerja migran ini adalah pekerja yang non-prosedural atau pekerja migran ilegal. 26 peti mati sepanjang Januari sampai dengan Maret 2022 ini sudah menjadi semacam parade peti mati untuk kita di NTT. Karena seringnya peti-peti mati para pekerja migran ini datang, orang menganggap itu seperti biasa. Pemerintah bahkan menganggap ini biasa, lumrah untuk kita di NTT. Maklum, NTT adalah dapur produksi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja ilegal ke luar negeri. Kita seperti merasa biasa bahwa sudah 26 orang anak NTT yang meninggal sebagai pekerja migran ilegal luar negeri. Lalu apa yang mau kita sikapi berkaitan dengan persoalan semacam ini? Saya ingat orang selalu bilang ada bisnis kepala. Ya, itu terjadi dan itu ada. Para caro keluar masuk desa mencari orang-orang muda untuk dipekerjakan di luar negeri. Kepada keluarga dijanjikan sejumlah uang. Bahkan ini menjadi mata pencaharian bagi para calo. Bisnis kepala. Setiap mendapatkan 1 orang, mereka mendapatkan uang sekian juta. Ini menjadi bisnis. Dan sampai saat ini, dugaan saya ini sering terjadi dan terus terjadi. Mengapa? Karena tetap ada anak-anak NTT yang keluar dari NTT dengan status sebagai pekerja migran ilegal. Saya membayangkan, dulu orang selalu bilang, hujan batu di negeri sendiri, hujan emas di negeri orang. Hujan batu di kampung sendiri, hujan emas di kota-kota di luar sana. Tetapi tidak sepenuhnya betul. Sekarang
bahkan hujan batu itu terjadi bagi saudara-saudara kita yang bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di luar negeri. Pergi dalam keadaan hidup, pulang dalam keranda jenazah. Miris, menyedihkan, tetapi ini fakta yang kita alami terus setiap saat. Ya. Kita berharap dengan kejadian demi kejadian ini, pemerintah bersikap, lakukan kerjasama, koordinasi dengan pihak kepolisian untuk menjerat pelaku-pelaku perekrutan dan kerja ilegal itu dengan tindak pidana perdagangan orang, TPPO. Ini mesti dilakukan secara terstruktur, secara masif. Harus berkolaborasi, bersinergi dengan berbagai pihak. Tidak bisa kita menyerahkan ini kepada pemerintah saja, atau kepada aparat keamanan saja, atau kepada pihak-pihak LSM saja. Tidak bisa. Ini harus kerja-kerja kolaboratif semua pihak. Tanpa itu, setiap saat kita akan selalu menyaksikan peti-peti mati itu terus berdatangan ke NTT. Kita menyaksikan parade peti mati. Inilah anak-anak NTT yang meninggal di luar negeri sebagai pekerja migran ilegal dan pulang ke kampung halamannya dalam rupa peti jenazah. Menyedihkan memang, tapi ini realitas kita di NTT. Ini fakta. Pertanyaannya, apakah para pemimpin kita merasa terganggu, merasa tersenggol, merasa tidak nyaman dengan kondisi ini? Jangan sampai mereka merasa biasa-biasa saja, aman-aman saja. Ya, itu risiko dari pekerjaan. Mau bekerja di luar negeri, risikonya seperti itu. Tetapi bukan itu. Sebagai pemerintah, mereka mesti bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk para pekerja yang bekerja di luar negeri. Selamatkan NTT dari tindak pidana perdagangan orang. Yakinkan dan sadarkan anak-anak muda kita agar jangan menuai hujan batu di negeri orang. Terima kasih, salam sehat, dan Tuhan memberkati kita.